Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawamul billah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wa ifada wal istifada wa athala tamassuki billah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a wa dalatal khair ibtigha marratil wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia-karunia-Nya. Dan jangan lupa kita selalu berselawat serta salam kepada junjungan kita, pedoman kita, syafaat kita, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarga besarnya, para zuriat-zuriatnya, dan para sahabat-sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini. Kita habis melaksanakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala amal keburukan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi rezekinya sempit mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab kita, yaitu membaca kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Ar-Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alwi Al-Habsyi. Nah, sebelum kita mulai kajian kita bertawasul kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan cahaya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'i ikhwanina min muslimin wa ila Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa wa ila Fakih Qadam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa ila Rasul Khawr bin Salim wa ila Ruhad Sahibul Kitab Al-Habib Ahmad bin Zain bin Ali Al-Habsyi wa usuli wa furi min Allah ya fidan wa kathabati wa tubati subhanahu wa ta'ala wa ila abayina wa ikhwanina min al-amwat wa ajma'in wa kamana wa sahabu salihin wa kana wa Habib Umar wa ikhtumu da bisna wa anna wa ta'rudinana wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisri al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut membaca kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah, dan beliau al-musannif melanjutkan karangan beliau, wal aslul iman wal aslul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla wa la shibha lahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wal aslul iman, dasar-dasarnya iman, pokok-pokoknya iman itu apa? Nah, pokok-pokoknya iman itu apa? Dan apa itu maknanya iman? Nah, bagaimana kita tahu maknanya iman dan apa itu maknanya iman? Dan beliau katakan hakikatnya iman, maknanya hakikat iman itu at-tasdiq, wa huwa tasdiq. At-tasdiq yaitu meyakini, mempercayai. Nah, makna meyakini berarti harus yakin, harus percaya. Tapi kalau misalnya ada sedikit gak percaya, berarti itu bukan dinamakan yakin, bukan dinamakan percaya. Berarti batal imannya. Kalau ada sedikit, berarti dinamakan asyak, berarti ada keraguan. Jadi kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, itu makna hakikat at-tasdiq. Bahwa at-tasdiq bima jaa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meyakini atas apa yang didatangkannya dari Nabi
Muhammad SAW itu kita yakini. Semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW kita harus wajib kita yakini. Itu maknanya iman. Di dalam hati kita itu adalah daripada iman. Jika ada keyakinan bahwa setiap yang Rasulullah datangkan kita harus percayai. Dan ada juga para ulama mengatakan, mengartikan al-iman itu mawaqra fi qalbi wa sadaqahu amal. Iman itu adalah keyakinan yang berada di dalam hati, dan keyakinan itu dibenarkan dengan amal, dibenarkan dengan perbuatannya, dibenarkan dengan kegiatannya. Nah, itu namanya iman. Maka keyakinan di dalam hati kita dibenarkan dengan amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihat." Terus gimana kita iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita? Maka dikatakan para ulama ada beberapa hal iman. Beberapa hal iman kita menjadi kuat. Ada 5. Yang pertama, kasratus shalah, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu penting. Tiangnya agama, maka kita harus memperbanyak salat. Dengan kita memperbanyak salat, maka iman kita bertambah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kasratul ibadat bi anwa'iha, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam caranya. Mau berzikir, atau mau menolong orang, membantu sama muslim, itu memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menambah iman kepada kita. Yang bersagaimana yang disabdakan makna hadis Rasulullah SAW, afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka memperbanyaki mengucap la ilaha illallah itu menambah iman. Jaddidu imanakum aktsir min qawli la ilaha illallah. Maka perbaruilah imanmu dengan memperbanyak berbicara, berkata la ilaha illallah. Maka memperbanyak berzikir itu termasuk menambah keimanan kita. Maka semua ibadah itu membuat iman kita bertambah. Setiap satu ibadah menambah keimanan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Mujalasatus sholihin. Ini duduk bersama orang-orang yang soleh. Dengan kita berduduk dengan orang-orang soleh, maka iman kita bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena mereka mempunyai banyak kebaikan di diri mereka. Maka setiap kita dekat duduk bersama orang-orang yang soleh, maka bertambah keimanan kita. Contohnya apa? Contohnya sekarang ada powerbank. Nah, powerbank itu sekarang ada yang nggak perlu pakai kabel. Jadi cukup ditempel aja di HP, langsung bisa ngecas. Nah, berarti maknanya dengan kita dekat para ulama, kita dekat dengan para sholihin, kita langsung ngecas keimanan kita, bertambah keimanan kita. Maka kita dengan ingin meningkatkan keimanan kita dekat kepada orang-orang yang soleh supaya keimanan kita bertambah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tarku syahwat, meninggalkan syahwat. Maka ketika syahwat kita lagi tinggi, tapi kita tahan, kita halang, maka dengan itulah keimanan kita bertambah. Maka kita diberikan kemanisan dari Allah Subhanahu wa taala, ditambah keimanan kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita meninggalkan syahwat kita. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, tarkul mujalasatud din, yaitu kita meninggalkan teman kita yang sering melakukan kejahatan, keburukan, yang malas. Maka karena dengan teman kita yang sering melakukan yang malas, malah dengan beribadah, melakukan keburukan, kita jauhi. Itu membuat keimanan kita bertinggi, keimanan kita naik, bertingkat keimanan kita. Karena yang sebagaimana dikatakan as-sahib sahib, teman itu menarik. Tapi jika teman kita rajin sholat, maka kita akan rajin sholat. Jika teman kita rajin sedekah, maka kita akan rajin sedekah. Jika teman kita rajin membantu, menolong sesama lain, kita akan juga rajin beribadah, rajin mengamal kebaikan. Tapi teman kita malas beribadah, malas mengamal kebaikan, nah kita akan terbawa juga. Maka as-sahib sahib, maka teman itu akan menarik kita. Maka kita harus pintar-pintar mencari teman supaya kita menjadi
orang yang mengamalkan kebaikan, semangat dalam kebaikan. Yaitu lima hal yang untuk meningkatkan keimanan. Maka diceritakan oleh Imam Ghazali bahwasanya Imam Ghazali ini pada suatu hari ketemu seorang pemuda. Nah, ketemu seorang pemuda dan beliau nampak di dalam dirinya seorang pemuda ini ahlul ibadah dan kelihatan dari wajahnya bahwa seorang pemuda ini ahlul ibadah. Maka ditegur oleh Imam Ghazali. Ya syab, anta ta'rifullah, wahai seorang pemuda, apa engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka faqala syab, maka berkatalah seorang pemuda itu, hal ya'budu man lam ya'rif? Apa ada orang yang beribadah kepada yang disembah sedangkan dia tidak mengenal kepada zat yang disembahnya? Maka seorang pemuda itu bertanya kepada Imam Ghazali, waqala Imam Ghazali, dan Imam Ghazali berkata, wa kaifa araftah? Bagaimana engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kamu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Waqala syab, maka seorang pemuda itu menjawab lagi. Terus mengatakan, yang pertama apa? Wahidu walau adid. Maka aku mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak menghitung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak aku membilangkan Allah Subhanahu wa taala, tapi aku mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Aku mengenal Dia bahwasanya Allah itu satu, enggak ada sekutunya, yang Maha Esa. Seorang pemuda itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Wa a'budu wa la akfur. Aku menyembahnya dan tidak aku menyekutukannya. Yang kata seorang pemuda itu. Yang kedua itu. Dan yang ketiga yaitu aku mengenal Allah dengan tiga, bahwasanya Allah itu Esa. Allah itu Esa, dan aku mendekatkan diri kepadanya, dan walau kaifu, dan aku tidak mereka-reka menanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rupanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu Subhanahu wa taala. Enggak, tapi aku akan cuma menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terlintas di hayalanku, kata seorang pemuda itu, yang tergambar di pikiranku, fallahu khilafu dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lain daripada itu, lawan daripada itu. Jadi ketika terpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala berbentuk seperti ini, langsung di pikirannya Allah bukan seperti itu. Maka kata pemuda itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali? Wallahi qad qata'na umrana fi tauhidi wa qad jama'u hadha syab fi thalatha kalimah. Kata Imam Ghazali, ya Allah, kuhabiskan umurku, aku cari dalil, aku baca kitab di sana sini, aku belajar sana sini, aku bertanya kepada sana sini tentang cara untuk mengenalkan manusia kepada Allah. Aku nemu seorang pemuda ini, dia kumpulkan ilmu tauhid semuanya dalam 3 kalimat. Apa itu? Yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menanyakan bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini maka terkumpullah dari hakikat tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, lisanul khalq aghlabul haq. Lisannya manusia itu terkadang adalah surat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-hikmah dillatul mu'min. Ilmu itu adalah barang yang berharga yang hilang dari seorang mukmin. Fa ayyu wajadu, maka di mana tempat dia dapatkan, dia akan ambil. Begitu juga seorang mukmin, yang kita itu kapan dengarkan nasihat dari siapapun, kita harus terima. Jika orang menasihat, kita harus terima. Untuk kita, padahal untuk kita juga terkadang itu surat dari Allah Subhanahu wa taala, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang yang orang ngomong itu ketika dia menasihati seseorang itu tanpa dia sadari bahwa itu kiriman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada kita. Maka bukalah hati kita untuk menerima nasihat dari siapapun. Kita harus
terbuka untuk mudah untuk menerima nasihat dari siapapun, karena itu kebaikan buat kita sendiri. Dan juga sampai diceritakan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah, ketika Abu Hanifah pada satu hari beliau berjalan dan menemui seorang anak lagi bermain, dan mainnya itu di pinggir, di tempat tinggi, kayak seperti di ujung jurang itu. Jadi anak kecil itu lagi bermain di ujung jurang itu. Maka Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah menegur seorang anak itu, ya walad, iya kata antazul, wahai seorang anak, hati-hati, awas kamu akan terpeleset, akan kamu jatuh. Maka dijawab seorang anak itu, iya kata antazul, wahai imam, hati-hati kamu, jika engkau akan terjatuh. Jika aku terjatuh, kata seorang anak itu, aku mati sendiri. Akan tetapi jika engkau imam, jika engkau mati, maka engkau akan membawa tanggung jawab dari umat-umatmu, pengikut-pengikut kamu. Maknanya apa? Jika seorang Abu Hanifah ini mempunyai pengikut, jika dia salah, maka pengikutnya pun salah. Dan ini tanggung jawabnya dari Abu Hanifah. Dan tanpa sadari, dengan hikmah yang dalam cerita ini, kita harus mengambil hikmah, mengambil nasihat di siapapun, maupun dia anak kecil atau dia orang tua atau masih muda, kita harus terima dari nasihat itu. Karena itu kita akan dimudahkan, dibukakan hati kita, ditingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan walasul iman an ta'taqida anna Allah taala mawjud. Dan pokoknya iman itu harus meyakini, harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mawjud. Allah Subhanahu wa taala ada. Apa maknanya mawjud? Itu mustamir wujud wala akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada tanpa ada akhirnya. Maknanya. Jadi kita harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada. Wa annahu ta'ala wahidun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Esa. Tidak ada persekutuan, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wala mithla, dan tidak ada mirip, tidak ada yang mirip kalau Allah Subhanahu wa taala. Wala syibha, tidak ada yang menyerupai. Nah, apa bedanya wala mithl wala syibh? Kalau misal itu maknanya 100% tidak ada yang mirip dari Allah Subhanahu wa taala. Syibh itu 70%-nya. Walaisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai atau menyamai Allah Subhanahu wa taala dari siapapun. Wa huwas samiul basir, dan dia adalah Maha yang mendengar dan Maha yang melihat. Maka guru mulia kita Al-Habib As-Salim As-Satri, beliau pernah mengatakan bahwa salah satu dari Asmaul Husna yaitu Ya Sami'u Ya Alim, Ya Sami'u Ya Basir. Jika kita amali setiap pagi, kita membaca 100 kali Ya Sami'u Ya Basir, maka insyaallah dicepatkan untuk dikabulkan doa. Nah, maka mudah-mudahan insyaallah kita makan membaca amalan dari beliau, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, diberikan kita ilmu yang manfaat untuk kepada diri kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah sampai sini aja. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan istiqamah untuk mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaghfiru Allahu sallallahu alaihi Muhammad Allahumma fahman nabiyyin wa hamzal muslimin wa malaikal muqarrabin. Allahumma nabiyyin wa zidna bil akram bil taqwa wa jamil afiyah. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya fataha ya alim, ya fataha ya alim, iftah ya fatal arifin. Allahumma inni nas'aluka ilman ladunni wal mashhur safiha ya ghani. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu rabbil alamin. Saya tutup, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah perbuatan, karena kita baru lebaran, kita halal bihalal. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang minal aidin, minal faizin, minal maqbulin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita makan, kita halal bihalal, kita salaman dulu ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.